Jadi kalau expirednya lama, kita nggak usah mikir itu secara intensif, sehingga bisa memikirkan faktor lain untuk menentukan angka reorder point sama order quantity-nya. Kan faktornya macam-macam Bu, termasuk biaya proses membeli itu. Kan kalau kita beli sekali, maka potensi cost-nya 10.000. Kita beli 2 kali, potensi cost-nya 7.000-an, tapi 2 kali jadi 14.000. Perpetual menjadi lebih mudah dalam menyusun laporan neraca. Jadi tujuannya supaya neraca jadi ketahuan. Begitu dibuka sama ownernya, dibuka sama manajer-manajer yang berkepentingan, langsung ketahuan berapa nilai value dari persediaan di perusahaan Bapak Ibu. Kalau periodik nggak ketahuan. Hari ini stoknya 20, itu terjadi transaksi terus, bahkan ketika yang pembelian tadi dibukukan, tahu-tahu stoknya 120 terus. Begitu di akhir ada opnam, baru ketahuan bahwa stoknya tinggal 10. Nah, jadi proses update dari neracanya menjadi tidak real time. Butuh waktu untuk mengetahui berapa nilai stok yang tersedia, sehingga baru ketahuan berapa nilai HPP yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, lalu kemudian di sini, karena dengan dilakukannya pencatatan secara berkala, maka penjurnalan perusahaan dapat dengan mudah mengetahui stoknya berapa sebenarnya, sehingga untuk mengetahui jumlah persediaan barang akhirnya bisa diketahui dengan mudah. Tidak perlu melakukan perhitungan fisik stok opnam secara terus-terusan, secara berkala untuk semua item barang. Nah, nanti ada stok opnam manajemen, kita juga bisa bahas kilas. Stok opnam dapat dilakukan 6 bulan sekali atau justru setahun sekali, kalau barangnya tidak terlalu penting. Yang harus perpetual. Nah, ini gini, Pak, saya periodik Pak, tapi pengen perpetual, tapi butuh proses gitu ya. Ya udahlah, ini dulu deh. Barang yang nilai jualnya tinggi diperpetualkan dulu. Ya, kalau nggak bisa langsung pakai sistem, minimal pakai kartu stok tadi. Barang keluar catat, barang keluar catat, barang keluar catat. Barang masuk catat, barang masuk catat. Ada mutasi stok dari barang masuk, barang keluar. Gitu ya. Barang yang mudah untuk dicatat pemasukan dan pengeluarannya dalam gudang. Keluar kelihatan, masuk kelihatan gitu kan. Itu dicatat aja. Kan gampang. Yang gampang dikerjakan dahulu. Yang susah nanti pelan-pelan diselesaikan. Barang yang jumlahnya terbatas, kalau nggak segera diketahui, kita bisa lalai dalam proses ordernya. Stok terbatas, atau suppliernya terbatas, atau barang itu sendiri yang terbatas, maka harus segera diperpetualkan. Barang yang rentan disalahgunakan sama petugas, telur gitu ya. Pegawai bikin mie, telurnya diambil. Ada yang mengalami gitu? Atau Bapak Ibu pelakunya gitu? Karena saya sering nemuin itu Pak. Saya ini dimusuhin ya kadang-kadang sama pegawai-pegawai perusahaan. Karena membuat mereka jadi nggak happy. Waduh, ada Pak Salim, berabe deh kita nggak jadi makan telur sama mie. Barang yang rentan disalahgunakan oleh petugas, ya. Barang yang mudah rusak, mudah hilang, dipegang pecah, ya. Pokoknya yang rentan maka harus di stok opnam dengan harus dilakukan dengan perpetual. Diambil langsung dicatat, diambil langsung dicatat. Cara pencatatannya bagaimana? Nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi. Ciri-ciri perpetual, pembelian barang atau bahan baku langsung dibukukan. Barang masuk langsung mendebit neraca, barang keluar langsung mengkredit neraca. Ya. Mendebit persediaan, mengkredit persediaan. Lalu kemudian di situ langsung bisa dikaitkan dengan akun-akun yang menjadi lawannya. Barang masuk karena pembelian tunai, maka kasnya dikredit. Barang masuk karena hutang, maka hutangnya yang dikredit, dan seterusnya. Ini ciri-ciri perpetual. Yang berikutnya adalah kita harus memperhatikan good in transit. Good in transit itu Bapak Ibu seringkali menjadi sesuatu yang terabaikan. Apalagi kalau Bapak Ibu bisnisnya delivery ordernya pakai pihak ketiga, nah itu seringkali jadi kendala. Akun yang digunakan untuk menginput transaksi yang menyebabkan barang keluar. Barangnya sudah keluar Pak, tapi barang itu masih milik kita. Ya, ingat jual beli
hanya boleh ketika salah satu barang atau uang dibayar tuntas. Jual beli hanya boleh salah satu barang atau uang dibayar tuntas. Kalau belum tuntas, maka lawannya harus tuntas. Contoh, bayar belum tuntas, maka barang harus tuntas. Barang tuntas, uang boleh nggak tuntas. Itu syarat kalau mau sesuai dengan syariat. Kalau nggak mau sesuai dengan syariat, ya nggak apa-apa, tanggung sendiri. Berarti gimana? Kalau yang customer kita belinya belum secara tuntas, maka barangnya juga belum dikirim, maka itu sebenarnya belum terjadi jual beli secara syariah. Belum terjadi jual beli artinya barang yang kita deliver sampai ke titik customer itu masih menjadi barang kita. Ketika barang itu ada masalah di perjalanan, resiko kita. Banjir di perjalanan dikirim, kemudian kendaraannya kecelakaan atau bagaimana, itu masih resiko kita. Maka harus diperhatikan proses ini. Sehingga di dalam neraca keuangan pun barang-barang yang keluar belum sampai diterima oleh customer bisa masuk kategori good in transit. Kalau apa? Kalau mereka belum bayar. Kalau mereka belinya secara tempo. Mereka beli secara tempo, transaksi bukan di perusahaan kita, tapi ketika barang itu diterima oleh customer. Itu kalau mau ngikutin syariat. Kalau mau ngikutin yang lain, ya enggak apa-apa juga. Gitu ya. Maka ada definisi ini. Nah, tetap diakui sebagai bagian dari akun inventory, tapi barangnya sudah bukan di gudang. Jadi kalau nanti didata, shred gitu ya. Barang ada yang good in transit keluar, ada yang di gudang, ada yang good in transit masuk. Nah, itu nanti kita bahas lagi yang masuk bagaimana. Case yang sering dihadapi terjadi FOB shipping point. Jadi prosesnya ketika dalam pengiriman antar kapal masuk ke pelabuhan itu diklaim sebagai apa. Jadi serah terimanya mau di mana? Di pelabuhan pengiriman atau di pelabuhan penerimaan?